Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tematik hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Materi yang kita bahas hari ini tentang ciri-ciri dan isi teks eksplanasi ilmiah, menulis kaidah bahasa yang baik dan benar tentang teks eksplanasi, kosakata baku dalam teks eksplanasi, kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Contoh, teks eksplanasi ilmiah dapat ditemukan atau dapat dijumpai di museum. Biasanya di samping atau dekat benda-benda museum terdapat tulisan berisi penjelasan tentang benda secara rinci, meliputi nama benda, sejarah benda, hingga kegunaan benda. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah yaitu isi teks memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi ilmiah tersusun atas 3 bagian, yaitu 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berfungsi sebagai paragraf pembuka dan berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. 2. Deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan bagian isi atau inti dari teks eksplanasi, yaitu berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan pada bagian pernyataan umum. 3. Kesimpulan. Biasanya terdapat di akhir teks berisi pendapat singkat penulis mengenai topik atau informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum dan deretan penjelas. Mari kita mencari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Pada bacaan yang berjudul Asal-usul Permainan Bola Voli, teman-teman bisa baca di halaman 16 buku paket 6C. Pernyataan umumnya ada di paragraf 1, karena sebagai paragraf pembuka dan berisi informasi singkat mengenai topik permainan bola voli dan perintis bola voli yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Inilah pernyataan umumnya. Terus deretan penjelasannya deret penjelasannya ada di paragraf 2 sampai 4, yaitu berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian asal-usul bola voli. Kesimpulannya ada di paragraf 5, yaitu yang menyatakan pendapat singkat dari
penulis, yaitu walaupun saat ini aturan permainan sedikit berbeda dengan aturan ciptaan Morgan, permainan bola voli tetaplah salah satu permainan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Mari kita mengenal lebih banyak tentang teks eksplanasi. Tugasnya, silakan teman-teman baca teks bacaan tentang baterai si kecil penghasil aliran listrik di halaman 22 dan James Watt dan mesin uap di halaman 31. Silakan teman-teman mengisi halaman 23 dan 32. Ingat ya, teks eksplanasi itu terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Mari mengenali informasi lebih banyak tentang teks eksplanasi. Dalam sebuah teks ada informasi penting, sama seperti gagasan pokok dan ide pokok. Orang ilmuwan Italia yang pertama kali menemukan radio, pria yang bernama lengkap Guglielmo Marconi, lahir di Italia pada tanggal 25 April 1874. Marconi mendapatkan ide untuk menciptakan radio setelah mempelajari penelitian Heinrich Hertz mengenai gelombang elektromagnetik. Jadi, paragraf ini yang Ustazah bacakan, ide pokoknya adalah Marconi adalah seorang ilmuwan Italia yang pertama kali menemukan radio. Untuk menambah wawasan tentang penemu lainnya, boleh teman-teman membaca teks eksplanasi bacaan berjudul Perkembangan Setrika di halaman 51, penemuan jam portable di halaman 59, sejarah penemuan lemari pendingin di halaman 71. Mari mengenal tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting dalam penulisan suatu teks. Jika dalam suatu teks terdapat bahasa yang kurang tepat, tentunya pembaca akan sulit untuk memahami isi teks. Salah satu unsur bahasa yang sangat penting dalam penulisan teks adalah kata. Saat menulis teks, pastikan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa. Kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dikenal dengan istilah kosakata baku. Kosakata baku biasanya digunakan pada situasi formal atau resmi, seperti untuk menulis karya ilmiah dan percakapan pada acara formal. Selanjutnya kita dalam mengenal penulisan teks, kita menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Mengandung subjek dan predikat. 2. Disusun sesuai urutan kalimat yang benar. 3. Menggunakan kata baku yang sesuai dengan isi teks. 4. Tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. 5. Tidak bermakna ganda atau ambigu.